Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nana. Kali ini kita akan membahas tentang materi-materi tes yang ada dalam UTBK ya. Jadi kita akan bahas secara umum. Di sini saya tidak membocorkan dan saya juga tidak tahu, jadi tidak bisa membocorkan juga tentang materi-materi yang ada dalam UTBK itu secara global. Jadi bukan materi UTBK besok apa, tapi ini materi UTBK secara global, dalam arti itu mencakup apa saja nanti yang akan diteskan atau yang akan diujikan di dalam UTBK. Kita tahu bahwa UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer yang biasa dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi atau SNBT berdasarkan tes. Jadi seleksi nasional berdasarkan tes itu berdasarkan atau didasarkan dari hasil UTBK. UTBK terdiri dari 2 tes pokok, yaitu skolastik dan literasi. Nah, kalau literasi mungkin kita sudah sering paham ya. Kalau skolastik itu apa? Nah, skolastik itu secara umum artinya adalah suatu tes yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan akademik atau keterampilan yang mendukung pencapaian di bidang pendidikan. Nah, itu yang dimaksud dengan tes skolastik. Nah, tes skolastik nanti itu sendiri terdiri dari beberapa macam subtes. Nanti akan mencakup berbagai macam subtes. Nah, yang pertama yaitu tentang penalaran umum. Nah, di dalam tes skolastik terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu penalaran umum. Penalaran umum itu seperti apa? Ya, contohnya itu tes-tes ini melibatkan logika, analisis, dan pemecahan masalah. Misalkan contoh simpelnya, misal ada soal semua burung dapat terbang. Beberapa hewan yang dapat terbang adalah burung. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua hewan yang dapat terbang adalah burung. B. Beberapa burung bukan hewan, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita itu dari satu soal nanti diminta untuk menyelesaikannya. Itu yang dimaksud dengan penalaran umum. Nah, terus kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, menguji pemahaman terhadap pemahaman berbagai topik umum yang berlaku ya. Jadi ini berkaitan dengan pengetahuan. Biasanya yang menyimak berita nanti akan lebih mudah untuk mengerjakan karena ini berkaitan dengan pengetahuan umum kita. Pengetahuan umum itu bisa misalkan tentang kalau di Indonesia pulau-pulau, atau kalau di dunia mungkin negara-negara, pengetahuan tentang negara-negara atau pulau-pulau dan lain sebagainya. Terus kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, ini melibatkan analisis dan pemahaman teks termasuk penulisan yang efektif. Nah, memahami bacaan itu juga melibatkan logika ya. Jadi kita harus bisa memahami suatu bacaan agar kita mampu menjawab soal-soal yang ada, dan ini memerlukan latihan ya. Memerlukan latihan bagaimana kita mampu menyimpulkan topik atau inti dari apa yang kita baca. Terus kemudian pengetahuan kuantitatif meliputi materi matematika seperti aljabar, statistik, grafik fungsi, dan operasi bilangan. Nah, ini juga perlu dilatih karena pengetahuan kuantitatif ini memang memerlukan latihan. Kalau matematika itu kan kita butuh latihan, bukan menghafal gitu ya. Jadi pengetahuan kuantitatif itu berkaitan dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan soal-soal yang ada dalam matematika. Rumus-rumus dasar itu kita juga harus sudah paham agar nanti lebih mudah mengerjakan tes ini. Nah, terus kemudian selain tes skolastik itu tadi kita
saya menjelaskan tentang sub-sub yang ada dalam tes skolastik. Nah, selain skolastik ada juga tes tentang literasi. Nah, ini jadi kalau literasi kita sudah umum ya, bagaimana pemahaman kita tentang suatu pengetahuan dan lain sebagainya. Hobi membaca itu juga termasuk dalam literasi. Nah, tes literasi itu sendiri itu dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama, literasi bahasa Indonesia, yaitu menguji kemampuan membaca dan memahami teks dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ini tergantung dengan kemampuan kalian dalam memahami bahasa Indonesia. Terus kemudian literasi bahasa Inggris. Nah, menguji kemampuan membaca dan memahami teks dalam bahasa Inggris. Nah, ini mungkin butuh menghafal kalau ini. Nah, jadi kalau kita tidak paham bahasa Inggris, literasi bahasa Inggrisnya bagaimana? Ini juga dilatih saja lah. Literasi bahasa Inggrisnya dilatih. Terus kemudian penalaran matematika, menguji kemampuan menerapkan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti teks dan grafik. Nah, itu ya. Nah, untuk menyikapi itu semua, kita sudah tahu ya apa yang akan diujikan secara pokok-pokoknya atau garis besarnya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan teknik atau strategi belajar bagaimana yang nanti bisa membuat kita lebih mudah untuk mengerjakan materi-materi yang ada dalam UTBK atau SNBT. Nah, yang pertama yaitu pelajari materi baru secara tuntas. Ya, materi-materi yang baru dan secara umum itu kita pelajari secara tuntas, kemudian kerjakan soal latihan untuk menguji pemahaman. Lah, kalau kita tidak latihan soal ya kita tidak tahu kita sudah paham apa belum. Nah, kemudian jika saat mengerjakan latihan soal kita ada kesalahan, terus kita yang harus kita lakukan yaitu mempelajari kembali materi yang belum dipahami. Nah, setelah itu kalau sudah sampai benar, lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Setelah kita melanjutkan materi berikutnya, kita lakukan review materi secara berkala. Jadi kita latihan soal-soal, kalau di online kan banyak ya. Kalau yang sudah ikut bimbel sih tidak masalah, tapi kalau yang tidak ikut bimbel ya bisa nyari soal-soal secara online. Jadi yang penting kita terus berlatih, artinya otak kita selalu diasah, ingatan kita itu selalu direview, diulang-ulang kembali ya, agar kita nanti itu tidak canggung dalam mengerjakan soal. Barangkali yang ada uang bisa ikut bimbel ya. Kalau ndak ada uang bisa ikut pelatihan online supaya kita nanti tidak canggung dalam mengerjakan soal ya. Terus kemudian kita evaluasi setiap kesalahan kita dalam mengerjakan soal. Nah, mungkin itu dari saya. Kalau ada yang pertanyaan bisa dikonsultasikan nanti secara tatap muka. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi